Hidup ini sebuah perjalanan. Setiap detik yang kita lewati tidak akan pernah kembali dan tak akan pernah sama. Meninggalkan sesuatu di dunia ini, apalagi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, sangatlah mulia di mata Tuhan. Alicia Widya Ketaren atau Ina Nofrida Laule lahir di kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 24 Desember 1954. Alicia menikah dengan Yasona Hamonangan Laule pada tanggal 27 Januari 1979. Menjadi seseorang yang mau mewujud nyatakan kehendak Tuhan di dunia ini merupakan impian seorang Alicia Widya Ketaren. Dalam kehidupannya, seringkali dia merasa terpanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu, tak jarang beliau memberikan hatinya kepada masyarakat di sekitarnya melalui berbagai tindakan nyata. Salah satunya adalah dengan peduli pada pembangunan rumah ibadah, yakni Gereja Jemaat Allah Indonesia atau disingkat dengan GJAI. Dan kalau ada orang di luar, kasih tayang di luar. Namun sejak tanggal 20 Desember 2020, Alicia berjuang melawan sakit. Setelah sekian lama dirawat di rumah, akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh keluarga. Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo pun datang membesuk Alicia ke Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. 51 hari Alicia berjuang keras melawan sakit, namun akhirnya Tuhan berkehendak lain. Alicia meninggal dunia pada Kamis 10 Juni 2021 pukul 15.25 waktu Indonesia bagian Barat. Kepergian Alicia membawa kesedihan yang sangat mendalam kepada seluruh keluarga, terlebih kepada suami tercinta Yasona Hamonangan Laule. Berita kepergian Alicia menjadi duka Indonesia. Hal itu dirasakan oleh Presiden Jokowi dan seluruh orang yang mengenal Alicia sebagai orang yang baik, terkhusus bagi umat Gereja Jemaat Allah Indonesia. Alicia meninggalkan suami tercinta yang telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 42 tahun dengan dikaruniai 4 orang anak, 2 orang menantu, dan 6 orang cucu. Alicia Widya Ketaren seakan telah mempersiapkan tiketnya ke surga dengan menuntaskan pekerjaan mulia hingga berdirinya gereja yang kita resmikan hari ini. Dan bukan hanya itu, Alicia juga meminta suami tercinta agar mempersiapkan 1000 Alkitab untuk dibagikan kepada mereka yang berlatar belakang ekonomi lemah serta umat yang rindu dan haus membaca firman Tuhan. 41 hari saya bersama ibu merawat dia di rumah sakit. Banyak suka duka yang kami alami. Mengenai gereja pun dititipnya sama aku, tolong Makesi sampaikan sama Bibi Mei supaya gereja itu diselesaikan. Atau bilang juga sama Bapak biar disiapkan gereja itu. Nanti kalau udah siap gereja itu, entah ada acara kecil-kecilan, dan dibagi-bagikan nanti Alkitab. Hari itu ibu meminta saya untuk menyiapkan 1000 Alkitab.
Dan ibu juga berkeinginan untuk membagikannya secara langsung Alkitab tersebut kepada mereka yang benar membutuhkan. Karena menurut ibu ini juga bagian dari pekerjaan Tuhan. Tapi sayangnya ibu keburu pergi dan saya menyampaikan apa yang menjadi amanat terakhir ibu kepada Bapak. Mungkinkah suatu pertanda saat Elisha bertelepon dengan salah seorang pekerja di kebun jeruknya? Pesan dan harapannya terekam di ponsel Robin. Berikut petikan hasil rekaman suara almarhumah langsung dari ruang rawat inap sebelum beliau menghadap Sang Pencipta. Oi, batu-batang ulit mo Pagi baci kusungkun kadena kasih kurang karo nina sange seminta dai sange bertahap ban gelah hula masuk angin nina karo. Oi, ngukeri. Pagi tak kucubakan kusungkun ketua pembangunan na karo perban sange adikai kari kadi. Masih juga kami ngerana rekam na ban si kami jenang lalak nih kusange karo. Oh. Adi tap Adi naseng na nga bongkar na karo perban pakai dengah karo ya bagi kotakan na lebas karo pakai dengah untuk ibadah lalak karo. Oh. Kiban si pakai di langla atap karis yang kita na perusaha. Oh pagi ndak ku masukkan kakak di na karo ya. Man kalah hitung kari tiga seng nani karo. Oi. Beberapa hari sebelum ibu meninggal, dia sempat menelpon saya. Dia menanyakan tentang gimana pembangunan gereja, apa yang kurang, terus temui ketua pembangunannya biar kita selesaikan cepatnya. Karena ibu pun mau di sini juga untuk merayakan hari Natalnya untuk bulan 12. Waktu di rumah sakit, ibu bilang ke yang menjaga, bilang sama bapak supaya gereja diselesaikan. GJAI. GJAI ya, Gereja Jemaat Allah Indonesia. Besoknya gimana? Maka saya pergi ke gereja, saya masuk ke dalam. Saya lihat di situ ada daftar sumbangan, termasuk waktu itu ada sumbangan dari ibu 50 sak semen. Di samping untuk meneruskan wasiat ataupun keinginan almarhum sebelum meninggal, juga tentunya sebagai seorang warga Kristiani adalah baik bagi kita untuk memberikan bantuan. Kami membentuk panitia, suruh buat berapa biayanya. Pada waktu saya datang, tentunya saya menghubungi teman-teman yang concern terhadap pembangunan gereja Tuhan. Dan itu dapat kita kumpulkan sesuai dengan RAB. Ibu Elisha Ketaren ini kan sangat rendah hati. Pembangunan gereja Jemaat Allah Indonesia Ujung Bandar lewat sentuhan kasih yang dilakukan oleh Ibu Elisha Ketaren, kita mampu mengenang budi baik dan pekerjaan tangan yang dia lakukan buat kita. Karya besar ini akan tercatat dalam sejarah ketika Ibu Elisha Ketaren berkesan pada orang-orang di sekelilingnya untuk meneruskan pembangunan gereja. Apa yang diinginkan almarhum, satu kesaksian iman buat saya sebagai suami. Saya nggak sampai menyangka bahwa sampai ke situ dipikirkannya. Itu adalah buat saya a ticket to heaven. Untuk mengenang almarhum, dibikin namanya gereja, nama almarhum. Jadi Gereja Jemaat Allah Indonesia Elisha Ketaren, Desa Ujung Bandar, Pancur Batu. Kami melihat bahwa Ibu Elisha Ketaren ini tidak cari popularitas, tapi ini adalah sentuhan hati, sentuhan perbuatan yang hanya dengan ketulusan dan keikhlasan hanya Tuhan yang tahu nilai baik yang dia lakukan. Saya harap dengan selesainya pembangunan gereja ini, Ibu almarhum istri saya terkasih senang di surga, bahagia. Saya telah mewujudkan salah satu dari apa yang diinginkannya. Terima kasih. Kami juga di sini satu kampungnya udah merasa kehilangan semua karena ibu
sangat dekat sama keluarga di sini. Ibu adalah perempuan tangguh yang tidak pernah mengeluh. Aku sayang ibu. Saya ingin mengucapkan terima kasih sama ibu, semoga tenang di alam sana. Semoga diterima Bapa di sorga. Kesempatan untuk hidup di dunia ini hanya satu kali. Almarhumah Alicia Widya Ketaren sungguh telah memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sangat baik. Beliau telah mempersiapkan diri meninggalkan jejak dan karya yang berguna bagi banyak insan. Terkadang, di saat-saat tertentu kita tak mampu dan hampir menyerah menghadapi penderitaan kecil atau besar. Namun Tuhan datang memampukan kita. Ada banyak kekurangan dalam perjalanan hidup kita, namun Tuhan menyempurnakan itu dengan kasih-Nya. Biarlah Gereja Jemaat Allah Indonesia Ujung Bandar ini sebagai tempat untuk menemukan Dia yang terkadang terlupakan kita karena kesibukan duniawi. Dan biarlah gereja ini juga menjadi tempat menyandarkan seluruh harapan dalam hidup, terkhusus bagi seluruh umat di GJAI kita yang tercinta ini. Mari semua kita yang masih diberi waktu memanjatkan seuntai doa untuk Alicia. Semoga beristirahat dalam kerajaan Dia yang memiliki kehidupan.